Baik dalil penangkapan yang sewenang-wenang dengan tuduhan yang direkayasa. Semoga semua yang telah memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah iya pemerintahan Presiden Jokowi ingin memenjarakan orang? Kan tidak begitu logikanya. Ya urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Ya mesti polisi pasti bertindak kan, kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Kita melihat bagaimana segelintir orang, sekelompok orang mencaci apa yang telah dilakukan oleh Presiden. Mereka olok-olok, tetapi di sisi lain mereka memuji dengan segala kekejamannya. Sebenarnya penegak hukum ini punya bukti atau tidak untuk menteroriskan Munarman? Buat saya, pembelaan Refli ini terkesan menghina intelektualitas sendiri. Media memberitakan bahwa berkas kasus ini sudah lengkap sehingga akan segera diadili. Dalam penggeledah Densus 88 menemukan sejumlah benda mencurigakan. Benda-benda mencurigakan itu diantaranya tabung berisi serbuk mengandung nitrat, sejumlah buku soal jihad, serta sejumlah botol berisi cairan TATP yang merupakan bahan. Karena itu, bila April lalu akhirnya polisi menyatakan Munarman sebagai tersangka, tentu itu dilandasi oleh alasan yang cukup kuat. Tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya. Nanti aja. Saya pakai sendal. Munarman dijerat 3 pasal Undang-Undang Terorisme, terancam penjara seumur hidup. Oh, kena juga pasal 10A, khusus 10A bisa juga. Jadi saya jadi heran Sobat Era sekalian, kenapa? Ingat sahabat, peperangan kita akan semakin keras ke depan, bergandeng tangan, bersama, jangan tercerai-berai, kita rawat Indonesia, kita jaga Indonesia, jangan sampai dikuasai dan dirusak oleh radikalisme yang menghancurkan. Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam, Munarman, didakwa dengan 3 pasal sekaligus oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Karenanya Munarman pun terancam hukuman 20 tahun penjara, pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Adapun ketiga pasal yang dijeratkan kepada Munarman oleh JPU, yakni pertama pasal 14 Junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kedua, pasal 15 Junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Ketiga, Munarman juga dijerat dengan pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Menanggapi hal ini, pakar hukum tata negara Refli Harun mempertanyakan penangkapan ex petinggi FPI itu. Pasalnya, tuduhan yang dilakukan Munarman telah dilakukannya pada 5-6 tahun lalu. Ini kegiatan yang dilakukan kira-kira 5 tahun sampai 6 tahun yang lalu, kata Refli Harun, dikutip dari kanal YouTube Refli Harun pada Kamis 9 Desember 2021. Padahal Munarman ada setiap hari mondar-mandir ya, bukan orang yang bersembunyi. Kenapa baru ditangkap sekarang? Lanjutnya. Menanggapi hal itu, mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan turut menyoroti pernyataan pakar hukum tata negara Refli Harun terkait ancaman hukuman Munarman. Menyoal ancaman hukuman Munarman, Ferdinand meminta Refli Harun agar tidak menyesatkan opini publik. Jangan sesatkan opini publik seolah-olah ini soal kekuasaan. Tidak, ini soal penegakan hukum negara, tutur Ferdinand, dikutip dari Twitter @FerdinandHutahayan3. Saat ini kita menghadapi dan melawan penjajahan atas perilaku radikalisme, intoleransi, pemecah belahan, merusak persatuan, merusak Pancasila, dan tidak menerima merah putih sebagai simbol NKRI. Ref, tepatnya bukan orang pro kekuasaan, tapi lebih tepatnya orang pro NKRI, cinta toleransi dan Pancasilais, akan mendukung tuntutan hukuman mati bagi Munarman, kata dia lagi.
Sebelumnya diketahui, kasus mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman mulai memasuki babak baru dengan ancaman hukuman mati. Munarman yang didakwa jaksa penuntut umum atau JPU telah merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, membuat sejumlah pihak bereaksi, termasuk Refli Harun. Kubu Rizik berusaha membangun tuduhan keji bahwa Munarman diadili karena pemerintah ketakutan. Dan kini, begitu di September, polisi sudah melengkapi berkas perkara yang diminta, pengadilan sangat mungkin akan segera dimulai. Dan inilah yang mungkin sekarang membuat panik kubu Rizik. Segala tuduhan yang dialamatkan kepada Munarman adalah fitnah. Dia mendesak pemerintah segera membebaskan Munarman dari sel tahanan, mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan beserta fitnah terhadap sahabat kami. Saya kira sudah 4 bulan ini tidak ada kejelasan ya. Dalam penggeledahan rumah Munarman sendiri, tim Den8 juga menemukan beberapa botol berisi zat kimia yang lazim digunakan dalam pembuatan bahan. Dalam penggeledah Den88 menemukan sejumlah benda mencurigakan. Benda-benda mencurigakan itu diantaranya tabung berisi serbuk mengandung nitrat, sejumlah buku soal jihad, serta sejumlah botol berisi cairan TATP yang merupakan bahan. Karena itu, bila April lalu akhirnya polisi menyatakan Munarman sebagai tersangka, tentu itu dilandasi oleh alasan yang cukup kuat. Buat saya, pembelaan Refli ini terkesan menghina intelektualitas sendiri. Media memberitakan bahwa berkas kasus ini sudah lengkap sehingga akan segera diadili. Kita bersama-sama mengacungkan tangan untuk berbaikat kepada hari ketemu muslimnya kebakaran Baghdadi. Dalam beberapa kasus penggerebekan kelompok, polisi menemukan adanya kaitan antara FPI dan polisi menangkap 22 orang terduga di Villa Mutiara Makassar. Sebagian dari terduga teroris tersebut mengaku sebagai anggota FPI. Yang terjadi adalah yang penting dikandangkan dulu, bukti dicari belakang. Mabes Polri menetapkan status mantan sekretaris FPI Munarman. Polri sudah menetapkan Munarman sebagai tersangka sejak 20 April lalu. Ini orang ditangkap, ditahan, tapi 4 bulan nggak jelas kasusnya apa, buktinya apa, kenapa harus ditahan? Itu kan benderanya mutlak. Saat berbayar dihadiri oleh Munarman selaku pengurus DPI Pusat pada saat itu. Dan setelah bayar, saya pernah mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto sebanyak 3 kali. Acara pembaiatan anggota tersebut, Munarman hadir. Mau saya bilang karena beliau adalah seorang sarjana hukum, tahu bagaimana dia menempatkan diri supaya tidak terjerat oleh hukum, tapi bisa terjerat oleh intelijen, kan begitu. Rekaman jejak digital itu nggak bisa dihapus. Gitu. Dalam penggeledahan, Densus 88 beberapa kali menemukan barang bukti yang diasosiasikan dengan FPI, seperti buku, poster, hingga atribut organisasi tersebut. Mereka mengaku mendapat pelatihan teror di sebuah kompleks perumahan Villa Mutiara di Makassar. Pernah berlangsung pembaiatan anggota pada 2015. Pada tahun 2015, saya pernah mengikuti bayat di Pondok Sugiang yang dihadiri oleh Ustaz Basri, pemimpin acara, Ustaz Fauzan, penerbit buku, dan Ustaz Munarman, Panglima DPP FPI. Ditetapkan tersangka pada tanggal 20 April. Tanggal 20 sampai 27, kecuali penetapannya setelah ditangkap. Ini orang baru dicap atau dilabelin teroris sudah ditahan, padahal nggak jelas juga apa yang dilakukan. Ini gejala yang tidak sehat tentunya dalam proses penegakan hukum ya. Nahnu nubayi'u khalifatal muslimin Abu Bakr al-Baghdadi al-Quraisy al-Husaini al-Sam'i wa ta'ati. Itu dalam rangka sebagai narasumber karena saya diundang oleh pengurus FPI Makassar pada saat itu adalah seminar ya. Anda jangan memancing kemarahan saya, nanti bahaya. Dan Munarman sudah pasti membantah. Dia bilang kalau dirinya hanya undangan dan tidak ada pembayatan. Tetapi kemudian beredar video yang membuktikan ada Munarman di dalam acara yang dihadiri 300 orang itu. Inilah yang membuat dia makin terpojok.
Dan semakin gencarnya penangkapan di mana-mana, nama Munarman terus disebut sebagai orang yang memberikan doktrin di acara pembayatan itu. Dari penelusuran itulah, polisi berhasil mencegah rencana aksi teror di titik-titik strategis yang polisi, TNI, SPBU, pertokoan, dan kantor-kantor bisnis yang dimiliki pengusaha tiongkok.